Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadila Salsa Wijayanti, mahasiswa semester 6, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat dan juga merefleksikan satu berita yang pernah terjadi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, menurut kalian, boleh nggak sih seorang siswa kehilangan hak pendidikannya hanya karena konflik orang tuanya dengan pihak sekolah? Nah, berita yang akan saya bahas ini adalah tentang dugaan diskriminasi terhadap siswa SD di SD Kalam Kudus, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman apakah sudah pernah mendengar beritanya? Mungkin teman-teman juga sudah sempat membaca atau mengikuti kasus ini sebelumnya. Nah, teman-teman, supaya kita lebih memahami kasus ini, nantinya di sini ada foto yang menampilkan beberapa kronologis utamanya. Baik, kasus ini menceritakan seorang siswa yang bernama Meriska Kerin Anggawan atau biasa dipanggil Kerin yang berusia 9 tahun di SD Kalam Kudus Sorong yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah. Nah, Kerin ini tidak hanya dikeluarkan saja, tetapi juga ditolak saat hendak daftar ulang. Bahkan Kerin juga mengalami kesulitan mengakses data akademiknya sehingga tidak dapat mengikuti ujian dan juga melanjutkan proses pendidikannya secara normal. Permasalahan ini diduga berawal dari konflik antara orang tua siswa yang bernama Bapak Johannes Anggawan, yaitu Bapak Kerin dengan pihak sekolah. Namun yang menjadi perhatian di sini dampak dari konflik antara Bapak Johannes dan juga pihak sekolah justru dirasakan langsung oleh Kerin yang tidak terlibat dalam permasalahan. Akibatnya, Kerin mengalami tekanan psikologis hingga menunjukkan gejala trauma. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mulai bertanya nih, apakah ini masih bisa disebut sebagai lingkungan pendidikan yang aman? Apakah adil jika seorang anak harus menanggung konsekuensi dari konflik orang dewasa? Jika kita melihat dari sudut pandang pendidikan, seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga dapat melindungi siswanya. Namun, dalam kasus ini, sekolah justru menjadi sumber tekanan bagi anak. Kemudian, jika kita melihat dari sudut pandang pendidikan humanis, menurut Paulo Freire, pendidikan seharusnya dapat memanusiakan manusia, menjadi ruang yang menjunjung keadilan dan martabat peserta didik. Tetapi dalam kasus ini, siswa justru menjadi objek kebijakan, bukan pihak yang dilindungi. Nah, teman-teman, ini yang disebut sebagai diskriminasi struktural. Tidak ada kalimat yang menyebut diskriminasi, tapi kebijakan yang diambil jelas merugikan siswa. Nah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Nah, coba kita renungkan lagi ya teman-teman. Jika sekolah bisa melakukan ini pada satu siswa, apakah mungkin hal serupa bisa terjadi pada siswa yang lain? Baik, nah selain dampak akademik, Kerin juga mengalami adanya trauma. Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat yang membuat anak itu merasa aman, bukan merasa tertekan. Nah, di sini kita juga bisa melihat adanya hidden curriculum. Siswa belajar bukan hanya dari buku saja, tetapi dari tindakan sekolah. Nah, ketika sekolah tidak adil, siswa belajar bahwa kekuasaan itu tuh bisa digunakan secara sepihak. Nah, dari sudut pandang bimbingan dan konseling, disinilah terlihat betapa pentingnya peran advokasi dan juga mediasi. Konflik antara orang tua dan pihak sekolah seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog yang baik
tanpa sampai merugikan siswa yang tidak terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk merefleksikan apakah sekolah sudah benar-benar menjadi ruang yang aman dan juga adil bagi siswa. Dan jika nanti kita menjadi pendidik, konselor, atau bagian dari sekolah, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam situasi seperti ini? Nah, agar kasus serupa tidak terjadi lagi, ada beberapa hal yang bisa menjadi upaya perbaikan. Nah, ini nantinya ada 6. Yang pertama, kebijakan sekolah harus selalu berpijak pada prinsip keadilan. Nah, setiap keputusan itu perlu mempertimbangkan dampaknya bagi siswa sebagai pihak utama dalam pendidikan. Yang kedua, konflik orang tua dan juga sekolah harus dipisahkan dari hak siswa. Jadi, masalah orang dewasa tidak boleh berdampak pada pendidikan anak. Yang ketiga, pentingnya empati dan juga profesionalisme tenaga pendidik. Jadi pendekatan yang digunakan seharusnya dialogis dan solutif, bukan hanya sepihak saja. Yang keempat, perlu adanya pengawasan dari lembaga terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di lingkungan sekolah. Yang kelima, pendidikan harus kembali pada nilai kemanusiaan yang dapat menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak anak. Dan yang terakhir atau yang keenam, sekolah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi siswa agar mereka nantinya bisa menyampaikan masalah tanpa ada rasa takut atau rasa ada yang tertekan seperti itu. Nah, sebagai penutup, kasus ini itu mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang aturan, administrasi, atau kewenangan sekolah saja. Tetapi, pendidikan adalah tentang keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak anak. Nah, semoga melalui refleksi ini, kita semua bisa lebih peka dan juga lebih bijak ketika suatu saat berada di posisi sebagai pendidik, konselor, atau bagian dari sekolah, agar benar-benar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan adil bagi setiap anak. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimak dan merefleksikan kasus ini bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.